Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial karena beberapa rekan mengalami radionya jebol, panelnya ataupun TX-nya tidak bisa mancar, maka saya akan berikan gimana cara mengedukasi panel driver apakah jebol atau tidak. Oke, pertama radio ada 4 baut. Ini lepas dulu ya. Kemudian kita buka. Kemudian ada pemisah ya. Pemisahnya kita lepas dulu. Pemisahnya lepas dulu. Oke, bautnya 2. Ciri panel jebol biasanya power supply-nya dia sportek atau dia langsung konslet apabila PCB-nya dari PA tidak lepas. Tapi yang lepas dia nggak karena sudah nggak short plus minus. Oke, kita lepas bautnya. Setelah dilepas, maka ini diterentangkan. Kabel ini di sini kita agak tarik dikit biar nggak terlalu mepet, pelan-pelan udah. Nah, kita terentangkan begini. Oke, setelah terentangkan gini, saya akan close biar lebih dekat. Oke, setelah diterlentangkan, dibuka begini terlentang, maka selanjutnya kita lepas kaki tengah atau kaki drain terhadap driver dan funnel. Kita lepas kaki tengahnya ini solderannya. Untuk mengukur akan lebih simpel kalau dilepas. Kita lepas dulu. Kita lepas. Oke, kita lepas. Oke, setelah kita lepas, selanjutnya kita ukur apakah driver atau funnelnya jebol atau tidak. Oke, kita gunakan kali 100 ya. Kemudian kita lihat kalibrasinya, kita tempelin dulu ya. Kalau enggak kita putar, ditambah ini ya sampai 0. Selanjutnya probe hitam tempel di body ground, probe merah plus tempel kaki tengah yang tadi udah dilepas. Kita lihat. Oke, karena kaki source terhadap drain atau kaki ground terhadap tengah itu ada dioda, maka dia diukur senilai dioda itu ya, senilai dioda. Satunya lagi ya, dioda. Ciri driver yang jebol yaitu apabila jarumnya ini mentok. Nah, ketika diukur ini, ini mentok full di angka 0. Oke, karena ini ada dioda, maka kalau dibalik sekarang ini tentunya tidak ada koneksi, tidak connect. Nah, dia diam. Jadi driver ini menandakan bagus. Oke. Kedua, kemudian funnel yang sudah dilepas ya, cari posisi yang enak biar close up ya. Oke, tetap kali 100 ohm. Nah,
Sama pengukurannya dengan driver. Probe hitam taruh di ground, di heatsink. Ini di kaki tengah yang sudah dilepas kawatnya. Jadi kaki tengah tidak ada kawatnya, dia berdiri sendiri ya. Ini menandakan masih bagus karena terukur ada dioda. Dibalik dia tidak connect. Nah, oke. Satunya juga sama. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, apabila funnel ini putus, misalnya funnel ini putus, cirinya adalah seperti tadi, seperti driver, ketika ini di sini dan ini di sini dan ini kaki tengah. Nah, kemudian angka ini full di 0 ini ya, jarum ini di full di 0 ini, pertandanya bahwa funnel tersebut mengalami short atau jebol. Nah, apabila funnel jebol, maka yang perlu kemudian ukur juga, pastikan bahwa jalur bawah, di bawah cubing ini ada jalur PCB yang kadangkala dia terbakar sehingga putus. Kita pastiin, kita ukur dari tegangan kabel plus ini ya, kabel plus ini di lilitan ini jatuhnya, di lilitan ini ada lilitan ini ya, di lilitan. Tuh agak susah ya, nggak kelihatan ya. Atau ini di dioda ini. Nah, di kaki dioda yang ini jalur plus, ini BBS bolak-balik karena kita ukur di sini ada connect ya. Kita ukur sama kaki kawat tengah yang udah dilepas. Nah, berarti masih tersambung ini. Nah, bahwa tegangan dari PSU itu akan mengaliri kaki tengah ini. Apabila ini nggak tersambung, dipastikan ganti funnel tidak akan mancar atau tidak berfungsi funnel yang penggantinya, karena kaki tengah ini dua-duanya tidak teraliri tegangan dari PSU. Nah, apabila ini tidak connect, ada dua option untuk mengatasi. Pertama, lepas tubing ini di solderan sebelah sini, di bawah ini ada solderan satu, di sini ada solderan kanan kiri, dilepas, diangkat. Di bawah ini ada jalur PCB, itu mengelupas biasanya kebakar. Itu disambung aja, disolder atau pakai plat. Itu solusi pertama. Atau solusi kedua, perhatikan pada plus ini untuk menuju ke cubing itu ada lilitan ini. Ada lilitan ini kebakar juga, mental ketika short. Nah, setelah lilitan ini dikasih kabel yang gedenya kurang lebih sekian, kemudian dikonekkan ke pojok sini. Nah, ke sini nih, ke tengah, dikoneksinya, di solder. Jadi dari plus ini, plus tubing ini, dari kan kabel merah nih, kabel merah ada lilitan 5 lilit, kemudian ujungnya dia nyambung sebenarnya ke ujung ini, cubing ini, melalui jalur PCB di bawah cubing ini. Kalau ini mengelupas, biasanya di sini tadi, di sini tidak connect dia, nggak connect. Maka solusinya adalah dari lilitan ini dikasih kabel sebesar ini, disambungin ke kaki tengah ini. Di tengah ini ada solderan di sini. Oke, itu yang funnel. Kemudian yang driver, apabila yang driver ini mengalami short, yang perlu diperhatikan jalur ini, atau sama, apabila drivernya putus, maka yang perlu diperhatikan adalah ini kawat tengah ini yang udah dilepas, diukur terhadap positif ya, pada positif. Ada nyambung, satunya juga nyambung. Apabila driver ini diganti baru dan sini tidak nyambung, tidak ada positif, tidak ada tegangan masuk, maka dipastikan tidak mancar. Dicek jalurnya ini, jalur ini ada jalur ya, jalur ini cek sampai ke sini. Kadang ada yang putus di sini kalau short itu. Di bawah ini start jalurnya ada yang putus, nah gitu solder ulang. Oke, kita akan ukur ketika
sudah diaplikasikan. Ini radio kita kasih tegangan. Sebelumnya kalau anggaplah ini sudah solder, sudah diganti panel atau driver yang jebol, maka disambung. Tapi sebelum disambung, saran saya pastikan dulu bahwa tegangan biasnya benar. Oke, sambung kaki tengah semua. Oh iya, satu lagi, kalau penggantian driver, usahakan menggunakan isolator ya. Ini ada baut yang ada isolatornya. Oke, kita udah sambung. Kita akan sambungkan ke power supply. Oke, kita sambungkan ke power supply. Oke, kemudian kita nyalakan radio. Ini udah nyala, radio nyala. Kemudian kita ukur, pastikan tegangan kita rubah voltasenya ke 50 volt. Oke, 50 volt. Oke, kita rubah 50 volt. Kita taruh sini aja deh, agak susah atau enggak. Ini probe hitam kita kasih negatif, kita nyari negatifnya dimanapun yang ada negatif. Oke, jadi tangan satu biar bisa megang. Kita ukur kaki tengah driver, kita lihat. Nah, ada tegangan, pasti ada tegangan nih dari power supply. Sama ini juga, ini kita tempel kaki tengah. Nah, ada tegangan dari power supply. Oke, kemudian sama panel, pastikan kaki tengah ada tegangan. Nih, kalau nggak ada tegangan, jalurnya berarti putus. Oke, satu lagi. Oke, kalau apabila nggak ada tegangan, maka kembali kepada tadi tutorial. Pada pesan saya pertama adalah cek jalur ini. Kalau ini kaki tengah ada tegangan, cek jalur mulai dari sini nih, kita urut. Nanti putusnya di mana sampai ke positif. Kalau kaki tengah ini nggak ada tegangan, kembali ke tadi tutorial yang pertama, cek di bawah cubing ini, pasti putus. Kalau nggak putus, pasti bisa putus. Solusinya bisa disambung, dibongkar cubingnya dulu. Kalau mau simple, di setelah lilitan ini menuju ke cubing disolder, kasih kabel yang gede solder ke tengah ini, sehingga di sini usahakan ada tegangan yang besarnya sama dengan tegangan power supply. Kemudian ini probe hitam saya kasih di IC regulator ya. Kemudian kita akan ukur tegangan bias. Kita ganti 10 volt deh. Nah, kita akan ukur tegangan bias pada panel atau driver. Oke. Tegangan bias tanpa DTBT maka dia tidak akan menghasilkan. Oke, kita ukur di titik ini, di titik yang ada kaki ini, kapasitor. Kita ukur di kaki gate atau basis ya. Kita kita pencet titik, kita pencet mic-nya, dia akan naik. Oke, dia akan naik 3,3. Yang satunya lagi akan naik. Apabila tegangan bias ini kecil 1 volt, maka powernya pasti kecil sekali. Usahakan range angka 3 sampai 3,3 lah. Kemudian panel juga sama. Kita oke. Ya, kita cek satunya. Oke. Ya, sama ya. Apabila tegangan bias ini tiba-tiba 12 volt, hampir dipastikan kapasitor ini yang hijau 47 nano 473 ini lolos bocor, tapi jarang terjadi gitu.
Oke, sampai sini saya rasa tutorialnya semoga bermanfaat. Oh ya, ini VR untuk pengatur tegangan. Usahakan kalau masih original dari kami jangan diubah-ubah selain memang tegangan bias berubah. Tapi biasanya kalau belum ini berubah, tegangan biasnya belum berubah. Oke, saya rasa ini cukup. Saya tidak menyinggung driver. Jadi sekali lagi saya akan jelasin komponen yang dipakai. Ini satu ini pre-driver menggunakan BD 139. Oke. Kemudian ini dua ini versi yang baru, versi yang lama cuma satu. Apabila jebol maka bisa menggunakan ini driver MOSFET IRF 630, IRF 540, IRF 530 atau 510. Ini 4 referensi untuk pengganti driver. Oke. Kemudian yang ini panel 2 biji. Ini adalah data referensi untuk panel. Ya. IRP 150N, ini kami menggunakan IRP 150N. Kalau di daerah nggak ada, bisa menggunakan IRP 250N, IRP 260. Oke, mengenai panel ini ada banyak beredar di pasaran. Ada yang abal-abal, begitu dipasang 1 menit jebol. Silahkan Anda lihat video kami di YouTube tutorial mengenai membedakan panel yang yang referensi yang diremesikan ataupun tidak, yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah ya, oke teman-teman, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Karena ini beberapa permintaan dari teman-teman yang radionya di luar pulau remote area yang jebol panelnya, saya lebih menyajikan ke spesifik karena ada beberapa video yang tidak spesifik, terlalu banyak pembahasannya. Jadi ini spesifik kepada PA saja atau panel saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali akan kita buat video yang spesifik lagi mengenai low pass filter ataupun mengenai hal yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sini. Yenggi Delta One Bravo Eco Mike, Abisep Dian alias Oding. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Bye bye.